Ini ayatnya, yaitu surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 78. Oke, kita mulai. Apa bunyinya Pak Abu? Nah, bunyinya begini. Wa inna minhum la fariqan yalwunal alsinatahum bil kitabi itasabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yakuluna alallahil kaziba wa hum ya'lamuna. Coba saudaraku renungkan kalimat ini. Nah, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya seketika membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui kedustaan itu. Jadi Abu Fikri tidak omon-omon. Kita menyampaikan ini adalah dengan hati yang ikhlas. Tidak ada tujuan, tidak ada harapan untuk kita mendapatkan materi, tidak. Tapi kita hanya menunjukkan kepada sesuatu, yang sesuatu itu memang perlu direnungkan, saudaraku. Perlu dipahami. Beragama ini jangan hanya kita turut-turutan, ikut-ikutan. Kita boleh tidak bisa membaca kitab Quran, tetapi kita harus pandai membaca Quran. Tetapi kita harus mahir membaca kitab, apalagi ayat. Apa itu maksudnya Pak Abu? Nah, kitab yang tertulis ianya di kitab Quran hari ini itu bukan buku, saudaraku. Quran yang tertulis di kitab hari ini itu bukan tulisan, saudaraku. Ayat yang tertulis pada kitab ini itu bukan keterangan yang selama ini kita ketahui. Ianya ada dalam buku yang kita sebut kitab suci Al-Quran. Makanya silakan saja, kita tidak bisa membaca buku itu, silakan saja. Apalagi sekedar membaca terbata-bata, tidak masalah itu. Tetapi yang Allah dan Rasul kendaki, kita harus bisa membaca kitab. Yang di saat Nabi Muhammad mengatakan kitab, saat itu buku ini belum ada. Kita harus bisa membaca Quran. Yang pada saat Nabi Muhammad mengatakan Quran, buku ini belum ada. Kita harus bisa membaca ayat. Yang seketika Nabi Muhammad mengatakan ayat saat itu, buku ini juga belum ada. Jadi kitab Quran dan ayat yang tertuang ianya pada kitab Quran kita hari ini, barangnya bukan benda, saudaraku. Barangnya bukan buku seperti yang kita ketahui hari ini. Makanya seketika
Allah dan Rasul via Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itulah orang yang percaya kepada gaib atau kepada yang gaib-gaib. Kenapa dia bisa percaya kepada yang gaib? Karena orang bertakwa itu gaib. Dia itulah yang mendirikan sholat, yang memberikan hubungan kepada Allah Rasul dalam kegaibannya. Dia itulah ruh kita, saudaraku. Dia itulah diri sebenarnya daripada kita, saudaraku. Nah, jadi dia percaya kepada yang gaib-gaib. Apa itu gaib-gaib? Yaitu kitab, yaitu Quran, yaitu ayat. Lalu apa kitab itu, Pak Abu Fikri? Kan sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 1. Alif Lam Mim. Alif Lam itu adalah Allah. Itu kitab. Allah menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Nah, penyimpanan ini tidak nyata, melainkan ia nyatakan kepada Mim atau Muhammad, yaitu orang-orang yang membawa sifat. Sifat itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Hanya orang-orang inilah yang bisa mengetahui apa itu kitab, yang bisa membaca apa itu kitab. Orang itulah Muhammad, orang yang membawa sifat. Makanya saya katakan bahwa Muhammad itu ada 3 kelompok. Pertama, Muhammad atau orang yang membawa sifat. Yang sifat ia bawa bukan sifat, tetapi bapaknya sifat, yaitu Ahmad. Nah, Ahmad ini hanya ada dalam dada manusia pertama, hamba yang pertama, khalifah yang pertama. Dia adalah Adam, saudaraku. Kemudian Muhammad yang kedua, orang yang membawa sifat yang kedua. Itulah para rasul-rasul, para nabi, para wali, para raja-raja. Di antara mereka seperti Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Muhammad bin Abdullah. Dalam hal ini termasuk kita yang mau belajar, yang mau menelusuri, yang tahu rahasia
linurihi min ayatina. Di tempat itu aku tunjukkan kepada mereka tentang kisah ayat, bukan tulisan, tapi sejarah ayat, kisah ayat, keterangan tentang ayat. Itu persoalan perjalanan sejarah ruh, saudaraku. Itu Muhammad yang kedua. Nah, Muhammad yang ketiga adalah yang kebenaran namanya memang Muhammad bin Abdullah. Memang namanya itu Muhammad, anak Abdullah, ponakan Abu Thalib, cucunya Abdul Muthalib. Dari suku Quraisy, orang Makkah yang tinggal di Timur Tengah. Nah, mereka-mereka inilah yang diwarisi untuk mampu membaca apa itu kitab, yaitu Allah tadi. Dia menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Tidak nyata rahasia itu, melainkan nyata ya pada Mim atau Muhammad. Sekali lagi saya katakan, orangnya Muhammad itu adalah Adam, sudah, para aulia dan anbiya, sudah, dan kita-kita yang mau menelusuri, menyelami, menjelajahi, dan belajar kepada Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, saudaraku. Itu. Nah, itulah kenapa kita tahu bahwa kitab Quran yang hari ini ternyata tidak identik dengan kesucian. Dia tidak sepi daripada kemunafikan, bahkan pengkhianatan. Daripada manusia-manusia yang diupah, dibayar untuk memanipulasi sejarah, terutama sejarah Adam. Gitu, saudaraku. Nah, nanti kita akan tahu siapakah ayahanda Adam ini sebenarnya. Dan sekarang saya buat video ini malam hari, saudaraku. Biasanya saya bikin itu jam 2, jam 3 pagi. Nah, kalau sekarang pukul 00:30 malam. Tidak bisa tidur saya, saudaraku. Karena informasi ini masuk. Dan pada sesi kedua ini Abu Fikri beritakan, sampaikan betapa agama itu tidak seperti yang kalian pahami. Kata siapa? Kata Allah dan Rasul yang nyata ya pada rasa batin kita saat ini, saudaraku. Makanya saya sampaikan kisah ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada jawaban pertanyaan saudaraku yang kedua. Bagaimanakah dengan istilah makom Ibrahim, tempat tegak Ibrahim? Sebenarnya Ibrahim ini tidak selalu identik dengan putra Azar yang pernah dibakar api tapi tidak mempan. Tidak identik hanya itu. Tetapi dia juga identik terhadap orang-orang yang selalu membaca kenyataan alam semesta. Awal dan akhir, zahir dan batin. Karena Ibrahim itu asal katanya Ibroh, artinya gambaran, kisah dan sejarah.
bagi mereka. Jadi, jika kita mendapatkan gambaran, kisah dan sejarah tentang kehidupan mereka hingga kita hari ini, maka Ibrahim itu, nama itu bisa jatuh juga kepada kita, saudaraku. Walaupun tadinya nama kita adalah Arnedi Saharja atau Abu Fikri atau nama-nama yang lain. Makanya kita tidak akan kikir, tidak akan pelit menyampaikan pengetahuan ini. Asalkan saudaraku mau menerimanya dengan akal fikir yang ikhlas serta tulus, jernih, tanpa ada tendensius membawa aliran masing-masing, paham masing-masing. Artinya seketika saudaraku mendengarkan apa yang saya katakan, tinggalkan semua pemahaman. Tinggalkan semua merek organisasi. Mari kita renungkan dengan hati yang bersih, murni ikhlas kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawufnya, kosongkan gelas. Itu. Nah, baik. Kita mulai menjawab pertanyaan saudaraku tentang Maqama Ibrahim atau tempat tegak Ibrahim. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 96 dan 97 dijelaskan. Ya. Kita ambil dulu ayatnya. Nah, di situ ada firman yang berbunyi, Inna awala baiti wudi'alin nasi lalazi bi Bakkata mubaraka wa huda lil alamin. Sesungguhnya awal rumah atau rumah yang pertama aku jadikan untuk manusia, itulah rumah yang ada di Bakkah. Diberkati rumah itu dan diberkati negeri Bakkah itu. Dianya petunjuk bagi alam semesta. Coba kita perhatikan kalimat ini dengan tenang, seksama. Ya, jangan terburu-buru. Kalau sudah kata inna itu taukid, suatu pernyataan yang sesungguhnya. Ya. Jadi sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama aku jadikan untuk manusia. Manusia yang mana? Tentu manusia yang pertama juga. Tidak mungkin rumah yang pertama untuk manusia ke-10. Itu tidak mungkin. Melainkan manusia yang pertama juga. Siapa dia? Itulah ayahanda kita Adam. Itu. Nah, rumah itu ada terletak di lembah Bakkah. Bakkah itu artinya ratapan. Lembah di mana di situ ayahanda Adam dan bunda Hawa meratap dan menangis. Bukan karena diusir oleh Allah dari sorga, tidak. Kalau dia turun ke dunia itu sudah pasti, saudaraku. Dari surga dia turun ke dunia melalui suatu lorong waktu. Yang lorong itu di bumi disebut dengan pintu langit. Di dekat batu sakrah. Posisinya ada di bawah kubah emas Masjidil Aqsa yang ada di Palestina hari ini. Nah, di dekat itulah rumah itu dibangun oleh Allah. Tentu melalui beberapa petugas-petugas berupa malaikat. Sudah pasti bagus rumahnya, indah rumahnya, mewah dan megah rumahnya. Jangankan rumah yang Allah bikin melalui malaikat untuk manusia mulia, manusia pertama dan utama,
Rumah orang kaya di dunia ini aja udah mewah, udah megah, udah kayak sorga. Apalagi rumah beliau. Itu saudaraku. Nah, jadi dikatakan bahwa rumah itu dan negeri Bakkah itu diberkati, diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasul, dan hudalil alamin, petunjuk bagi alam semesta. Kenapa negeri itu, rumah itu dikatakan petunjuk bagi alam semesta? Karena orang yang ada dalam rumah itu, dia membawa petunjuk, dia membawa agama. Makanya dikatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah dan Rasul atau Ahmad, mengutus Rasul yang dirasulkan. Orangnya adalah ayahanda Adam, saudaraku. Karena pada ayahanda Adam itu ada Ahmad di dalam dadanya, pada dirinya. Maka Isa mengatakan dia itu Ahmad. Tidak ada Isa ibnu Maryam mengatakan dia itu Muhammad. Tidak ada. Tapi Ahmad. Namun orang yang membawa Ahmad itu boleh dikatakan Muhammad. Karena Muhammad itu adalah orang yang membawa sifat. Sifatnya adalah Ahmad, terpuji. Nah, dari Ahmad lah nanti turun hamdu-hamdu yang ada pada Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai Nabi Muhammad sampai ke kita. Jadi yang membawa petunjuk dan agama itu adalah beliau, ayahandaku Adam. Ayahanda kita semua, saudaraku. Dialah yang mengajarkan petunjuk ini, agama ini kepada turunan-turunannya. Mulai pada Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, sampai pada kita hari ini. Itulah sebabnya kenapa negeri Bakkah itu, rumah itu, dan dirinya beliau itu petunjuk bagi alam semesta kalau pengen kembali kepada Tuhan. Makanya cerita ini diperkuat dengan surat Yunus ayat 25. Apa bunyinya? Baik, kita buka. Nah, ini ayatnya. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Allah yang nyata pada Rasul. Ahmad namanya. Ada ianya pada ayahanda Adam. Itu menyeru semua kita ke Daris Salam, ke negeri selamat, yang pintunya itu ada di negeri Daris Salam atau Yerusalem. Nah, negeri selamat itu adalah surga, saudaraku. Tempat Allah dan Rasul membentuk rupa ayahanda Adam sebagaimana rupanya Allah itu sendiri. Sampai-sampai Allah berkata, seketika nanti sudah kusempurnakan dirinya dalam ciptaanku, maka kalian semua, wahai para malaikatku, tunduklah kepadanya dengan cara bersujud. Karena ia adalah tempat nyatanya aku dan Rasul. Karena dia adalah khalifahku. Akhirnya para malaikat sujud kepadanya.
Itu kejadiannya di surga, saudaraku. Itulah Darussalam, negeri selamat. Pintunya di Yerusalem atau Palestina hari ini, tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Ini yang diperebutkan oleh kaum Bani Israel yang berperang-perang hari ini. Itu sejatinya. Nah, jadi wallahu yad'u ila Darussalam. Nah, orang yang dikendaki oleh Allah, diseru oleh Allah itu adalah wa yahdi mayasya. Dan bagi siapa yang dikendakinya. Kemana? Ila sirati mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Itulah petunjuk yang benar. Makanya kisah ini dibuka oleh Allah Rasul via Jibril dengan adanya kisah Isra wal Mi'raj. Di balik kisah itu ada rahasia. Bahkan kisah itu adalah sebuah simbol yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Mekah. Di situ ada Ka'bah. Tidak ada Jibril membawa Muhammad kepada Ka'bah kemudian naik kepada Allah. Tidak ada. Tapi dibawa ke Palestina. Dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Dari situlah Muhammad dan Jibril naik menuju Allah dan Rasul yang nyata ianya pada ayahanda Adam, saudaraku. Maka bertemulah mereka itu di surga. Seketika naik ke Sidratul Muntaha. Belum sempat naik, Muhammad kaget. Kenapa kaget? Nah, tadinya sewaktu di surga, Jibril kan tidak bisa naik. Tidak mau ikut. Alasannya, selangkah aku melangkah sehelai rambut, wahai Muhammad, aku terbakar. Kalau kau ajak aku ke Sidratul Muntaha, apalagi ke Aras. Tapi nyatanya seketika Nabi Muhammad menatap Sidratul Muntaha, ingat dia belum naik loh, tiba-tiba di sono justru dia melihat Jibril. Di ufuk sono dia melihat Jibril. Sementara Jibril yang ada di sisi beliau saat itu hilang. Dia semakin dekat, semakin dekat. Jaraknya sampai 2 busur panah, saudaraku. Waktu itu dia melihat wajah aslinya Jibril. Yang wajah itu pernah dilihat oleh Muhammad di waktu yang lain, di tempat yang lain. Ternyata wajah itu adalah wajah ayahanda Adam, saudaraku. Itu misterinya itu. Silakan saudaraku buka di surah An-Najm, dan ini pernah saya bikinkan videonya. Silakan saudaraku. Nah, jadi bahwa rumah yang pertama kali untuk manusia yang pertama itu ada di negeri Baka, di lembah ratapan, rembah tangisan. Petunjuk bagi alam semesta menuju Allah dan Rasul di surga. Karena di dekat rumah itu nanti akan ada tempat sujud yang jauh, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nah, rumah itu sewaktu terjadinya bencana di zaman Nabi Nuh, ya, rumah itu rusak. Bukan hancur, rusak. Di zaman Nabi Idris, Nuh, rumah itu aman-aman saja. Tapi setelah terjadinya bencana alam,
kiamat Nuh, rumah itu tenggelam, rusak. Maka Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, waktu itu belum sempat memperbaiki. Baru di Nabi Ibrahim lah rumah itu diperbaiki kembali. Setelah rumah itu diperbaiki, maka berdirilah Ibrahim menghadap ke tempat di mana ayahanda Adam pernah duduk, bertahta dalam rumah itu. Seketika dia menasihati putra-putranya, saudaraku. Itulah tempat tegak Ibrahim atau makom Ibrahim. Makanya kita temukan pada surat Ali Imran 97 ya, sambungan yang tadi. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Di dalam rumah itu terdapat ayat-ayat. Artinya terdapat ruh-ruh. Ruh siapa? Ruh putra-putri Adam yang jumlahnya 12 pasang atau 24 orang. Nah, ingat, satu di antaranya ada tempat tegak Ibrahim. Kapan? Nanti. Setelah rumah itu sudah kosong. Setelah rumah itu ditenggelamkan pada kiamat Nuh dan rusak. Maka Ibrahim pun memperbaikinya. Dia masuk ke dalam rumah itu. Maka dia berdiri di suatu tempat menghadap pada tempat duduk ayahanda Adam saat itu. Dan Ibrahim tahu kisah ini. Karena ini adalah warisan daripada Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, hingga kepada beliau. Rahasia ini dibongkar, saudaraku. Itu ceritanya itu. Jadi ada tempat tegak Ibrahim di situ, ada makom Ibrahim di situ. Kapan terjadi Nabi Ibrahim tegak di situ? Ya seketika rumah itu sudah diperbaikinya, sudah dibagusinya. Nanti terjadi lagi kekacauan, keributan di antara manusia turunan daripada Ibrahim ini. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya Ishak, kakeknya Yakub, buyutnya Nabi Yusuf. Nanti berkembanglah manusia ini, terjadi lagi keributan, kekacauan, peperangan. Nggak tahulah kenapa orang suka betul menghancurkan rumah itu. Padahal rumah itu adalah rumah mewah. Mungkin dia tahu inilah lambang kejayaan daripada satu kaum. Dia rusak. Nah, di era Nabi Yakub, rumah itu diperbaiki. Artinya apa? Kerusakan itu terjadi karena ya turunan Ibrahim itu sendiri. Turunan Ishak itu sendiri. Boleh jadi saudara Yakub itu sendiri yang merusaknya. Atau turunan Ibrahim yang bertetangga dengan turunan Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh. Itulah yang mereka saling kacau, saling aduk, saling rusak merusak. Anehnya rumah itu jadi sasaran. Nah, oleh Nabi Yakub itu dibagusi lagi, dirapikan lagi. Nanti manusia berkembang, dihancurkan lagi. Oleh Nabi Sulaiman dibagusi lagi, dihebatkan lagi. Sampai dijadikan kuil Sulaiman. Dan seterusnya. Hingga hancur sampai sekarang, saudaraku. Tinggal lagi serpihan tembok yang dijadikan oleh kaum Yahudi sebagai tembok ratapan.
Apa itu tembok aslinya Pak Abu Fikri? Jawabnya bukan. Tapi posisinya sama. Tembok aslinya tidak kayak gitu. Indah, saudaraku. Ya, tembok buatan Allah dan Rasul yang nyata pada para malaikat. Indahlah. Mewah pasti. Tapi yang kita lihat hari ini, itulah tembok yang sudah direnovasi oleh orang-orang sesudahnya. Itu cerita makom Ibrahim. Nah, seketika Ibrahim itu menikah dengan Siti Hijir, Siti Hijir pun hamil, menghamili putranya Ismail itu. Itu kan Allah perintahkan Ibrahim meninggalkan Darussalam atau Palestina waktu itu. Pergilah dia ke suatu tempat yang dia tidak tahu apa namanya. Yang sejarahnya pernah saya ceritakan itu. Seketika Siti Sarah, istri Ibrahim yang pertama itu mandul. Dia minta Ibrahim menikahi saudara angkatnya itu Siti Hijir. Menjadi istri yang kedua. Kenapa? Karena Ibrahim selalu menangis berdoa agar punya anak, punya turunan untuk meneruskan dakwah ini. Maka Siti Sarah pun hibah melihatnya. Disarankan Ibrahim menikah dengan Siti Hijir, adik angkatnya itu. Akhirnya dia menikah, hamil. Tapi sebagai manusia tentu Siti Sarah merasa cemburu, merasa tidak enak. Kenapa? Ya, orang hamil sering muntah, puyeng, susah lemas. Ibrahim sibuk mengurus dia. Daripada kecemburuan ini berlarut-larut, maka Siti Sarah mengatakan, wahai abangku Ibrahim, bawalah istrimu ini ke tempat lain. Jangan tinggal di sini lagi. Aku tidak enak melihatnya. Sebenarnya Ibrahim tidak tega juga meninggalkan Siti Sarah. Tapi ini Siti Sarah mengatakan begitu. Maka ditanyakanlah kepada Allah dan Rasul. Yang nyata ianya pada ayahanda Adam. Maka dijawab oleh ayahanda Adam, ya benar itu Ibrahim, pergilah engkau. Kemana aku akan pergi? Nah, engkau akan dilindungi oleh awan. Di mana awan itu berhenti, ontamu duduk, disitulah tempat engkau pergi. Jadi ayahanda Adam waktu itu tidak dalam bentuk namanya Adam, tidak. Tapi dia bernama dengan nama laki-laki perkasanya Tuhan atau Jibril, saudaraku. Itu. Akhirnya berangkatlah Ibrahim ini ke suatu daerah yang jaraknya sangat jauh. 1.500 kilometer. Pakai onta doang. Nggak pakai pesawat. Pakai onta. Nah, di tempat yang dikatakan oleh Allah Rasul, awan pun stop. Maka disitulah Ibrahim menegakkan kemahnya. Di tempat daerah yang tidak ada namanya, saudaraku. Itu dia. Nah, setelah kemah itu dirikan, tempat tidur Siti Hijir dan Ibrahim sudah siap. Tahu-tahu Allah perintahkan tinggalkan istrimu. Walaupun dia seorang perempuan hamil besar, hendak melahirkan, tinggalkan istrimu, kata Allah. Bayangkan saudaraku, bagaimana perasaan Nabi Ibrahim. Dia tinggalkan seorang perempuan yang sedang lemah, sedang hamil. Dan bagaimana cara dia melahirkan nanti, sedangkan manusia tidak ada. Semua pun tidak ada. Kering kerontang. Dengan berat hati Ibrahim pun meninggalkannya. Akhirnya kembali Ibrahim ke Yerusalem atau Palestina. Lama, saudaraku, lama. Nah, setelah usia Ismail itu 17 tahun, kalau dalam Al-Quran itu seketika dia sudah balik, itu lihat di surat Hud, Ibrahim pun diperintah untuk kembali ke daerah tadi. Untuk menemui istri dan anaknya. Nah, setelah sampai Ibrahim ke sana,
dia bertemu dengan istrinya, dia bertemu dengan anaknya Ismail. Waktu itu Ismail sudah balik. Kira-kira berapa tahun itu? Katakanlah 17 tahun ya, untuk kita 17 tahun. Nah, waktu itu Ibrahim kaget, kok orangnya udah rame. Sudah membentuk sebuah perkampungan. Dan banyak saudagar para pedagang. Yang uniknya tuan tanahnya adalah Siti Hijir dan Ismail. Nah, pada waktu itulah Nabi Ibrahim dengan Ismail membuat suatu wadah, suatu tempat untuk mereka menghadap Allah Rasul di dalam penyembahan. Tempat itu segi empat, tidak beratap. Kenapa? Karena Ibrahim, Ismail, Hijir orangnya tinggi-tinggi. Diperkirakan 7 meter tingginya itu. Maka tidak beratap. Nah, tempat itu tadi, susunan batu itu tadi, punya mihrab menghadap ianya ke Darussalam, ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, saudaraku. Disitulah Ibrahim memulai sholat. Siti Hijir memulai sholat. Ismail pun memulai sholat. Tempat itu kita kenal dengan nama Ka'bah. Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah itu mata kaki artinya. Kenapa dikatakan mata kaki? Karena tingginya hanya sebatas mata kaki. Mata kaki siapa? Mata kaki ayahanda Adam. Bukan mata kakinya Ibrahim. Artinya tinggi, saudaraku. Nah, itu ceritanya itu. Nah, tapi Pak Abu Fikri sekarang itu justru makam Ibrahimnya ada di luar, bukan di dalam. Ya, kisah ini kan sudah dijelaskan pada kisah Nabi Muhammad. Seketika Nabi Muhammad membuka kota Mekah. Semua patung-patung di Ka'bah saat itu dibuang, dibersihkan. Pertama kali Nabi Muhammad mengimami sholat. Beliau kan masuk di dalam Ka'bah. Pasukan beliau yang jumlahnya 10.000 disuruh mengelilingi Ka'bah. Nah, kemana Nabi Muhammad menghadap? Ya, ke tempat Nabi Ibrahim menghadap, yaitu Darussalam, Palestina, atau tepatnya di Masjid Al-Aqsa sekarang. Nah, setelah itu Nabi Muhammad kan di luar ngimam. Kenapa? Karena orang akan melingkari tempat itu. Nah, di zaman Ibrahim pun terjadi melingkari tempat itu. Maka Nabi Ibrahim pun menjadi imam di luar tempat itu karena orang banyak. Bukan hanya mereka bertiga saja, orangnya banyak. Nah, Ibrahim memimpin sholat penyembahan kepada Tuhan. Walaupun sholatnya tidak sama dengan sholat Nabi Muhammad saat ini. Tapi tetap dia berdiri dekat Ka'bah, menghadap ke Darussalam. Semestinya imam yang ada di Masjidil Haram hari ini ya ke Darussalam, ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa tepatnya. Nah, itu ceritanya saudaraku tentang Maqam Ibrahim itu. Di Palestina ada tempat tegaknya beliau, ya, di dalam rumah itu. Di Mekah hari ini juga ada tempat tegaknya beliau. Begitu ceritanya. Nah, bahkan Mekah itu sendiri
adalah bagian daripada kata Bakkah. Kenapa? Karena di Bakkah itu, di lembah ratapan itu, ada rumah yang Allah jadikan atau Baitullah. Sedangkan di Mekah itu juga disebut Baitullah, tapi tandanya saja. Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Termasuk yang di negeri Bakkah ini, rumahnya Adam itu juga tanda Baitullah. Kalau Baitullahnya siapa? Mana? Baitullahnya itu adalah yang disujuti oleh para malaikat, yang padanya Allah Rasul nyata. Itu adalah ayahanda Adam, saudaraku. Begitu kisahnya tentang makom Ibrahim yang saudaraku tanyakan kepada saya itu. Tapi Pak Abu Fikri, ya kami pengen tahu juga apa sih negeri Bakkah itu, lembah ratapan itu. Kami pengen tahu juga. Ya, insya Allah setelah jawaban ini sudah saya selesaikan dalam video yang kedua ini, kita akan cerita tentang Bakkah atau lembah ratapan. Oke, itu saja dulu buat saudaraku yang bertanya. Jadi bagaimana kok Adam terusir? Kisahnya begitu. Bagaimana kisah Maqam Ibrahim? Ceritanya begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan pada informasi di video ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.